Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim yang beriman dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pastilah menjadikan beliau sebagai toladan, contoh yang ditiru dalam kehidupannya. Mencintai dan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam perlu untuk kita ingat, kita fahami bersama beberapa perkara penting agar benar pengakuan cinta kita, bahkan iman kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa sunnah itu diamalkan, ada kesungguhan, ada semangat dan keseriusan pada diri kita untuk mengamalkan apa yang kita tahu dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu ditinggalkan oleh banyak orang. Di dalam hadis, inna min waraikum ayyamas sabr, di belakang kalian nanti di kemudian hari ada hari-hari masa kesabaran, lil mutamassik fihinna yauma idzin bima antum alaih ajru khamsina minkum. Bagi orang yang mau berpegang teguh mengamalkan di hari itu, mengamalkan seperti yang kalian amalkan di hari ini, mereka punya pahala 50 dari kalian. Qalu ya Nabi Allah, au minhum, apakah yang dimaksud pahala 50 dari mereka di zaman itu? Qala bal minkum, tidak, kata Rasul, justru 50 dari kalian pahalanya dibanding kalian yang ada di masa ini. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman ibn Sahman rahimahullahu ta'ala, jika segala sesuatu dari sunnah Nabi, baik itu yang bentuknya qauliyah ataupun fi'liyah, ucapan beliau, sabda-sabda beliau, ataupun itu perbuatan-perbuatan beliau yang biasa beliau amalkan di zamannya, yang kemudian di masa-masa belakangan umat bermudah-mudahan meninggalkan apa yang terbiasa beliau amalkan, padahal itu amalan fadilah yang berpahala besar. Kalau kemudian karena alasan orang sudah tidak mengamalkan, ditinggalkan oleh banyak orang, kemudian kita pun ikut meninggalkannya, tidak menghidupkan dan mengamalkan itu, maka dengan demikian akan tertutup pintu-pintu ilmu,
akan termatikan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan mafsadah, kerusakan yang sangat banyak, madharat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kerugian yang akan menimpa umat ini jika sunnah Rasul ditinggalkan hanya karena alasan sudah lama orang tidak amalkan. Umat banyak yang tidak tahu itu dan meninggalkan itu. Justru di situ keutamaannya, dihidupkan kembali apa yang Rasulullah SAW sebutkan. Diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Faqih wal Mutafaqih bahwa Abdullah ibn Hasan rahimahullah sering datang di majelis Imam Rabi'ah. Lalu kata Abdullah bin Hasan, suatu hari mereka para fuqaha, ulama di majelis Rabi'ah berbicara tentang sunnah-sunnah Nabi. Beliau ajarkan ini, sunnah beliau begini. Salah seorang di majelis mengatakan, laisa al-amal ala hadha. Iya, tapi yang diamalkan orang sudah tidak seperti itu. Enggak, sunnah yang ini sudah enggak diamalkan. Muslimin atau umat ini di zaman itu padahal sudah enggak ada yang mengamalkan itu. Lalu kata Abdullah bin Hasan, ara'ait in kathurat juhal hatta yakunuhum al-hukam afahumul hujjah ala sunnah. Menurutmu, kalau yang mayoritas di umat ini juhal, orang-orang jahil, apa kemudian mereka yang menjadi hakim, menjadi hujjah terhadap sunnah Nabi? Penentunya layaknya hakim, orang-orang jahil ini enggak kita kenal, ini kita enggak tahu, enggak ada yang ngamalkan ini, dibuang, ditolak. Yang menentukan orang-orang jahil ini. Marah Imam Abdullah ibn Hasan. Mendengar jawaban atau pernyataan Abdullah bin Hasan, kata Imam Rabi'ah, ashhad anna hadha kalam abna anbiya. Aku bersaksi ucapan Abdullah bin Hasan ini ucapan anak-anak para nabi. Itu ucapan kenabian. Hak memang itu yang benar. Bahwa sunnah apa yang Rasul ajarkan itu hakim. Sunnah itu yang menentukan, bukan orang yang menghakimi. Bukan kebiasaan kultur atau adat orang yang menjadi penentu. Sehingga yang mereka tahu, yang mereka terbiasa amalkan akan mereka terima, yang tidak akan mereka tolak, mereka ingkari. Kan berarti sunnah di bawah mereka. Seperti kata Abdullah bin Hasan. Tidak menjadi hujjah ketika banyak orang meninggalkan sunnah. Dan itu seperti kata Imam Rabi'ah, kalam abnaul anbiya. Ucapan anak-anak para nabi. Ini ucapan yang hak, hikmah yang terucap oleh Imam Abdullah ibn Hasan. Dan hilangnya sunnah
matinya sunnah, munculnya dan maraknya bid'ah, ya karena sebab itu juga orang yang dijadikan hakim penentu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ma ya'ti 'alan nas min 'am illa ahdatsu fihi bid'ah." Setiap tahun ada saja kebid'ahan yang orang lakukan, menyalahi sunnah-sunnah nabinya. Wa amatu fihi sunnah. Setiap tahun itu mereka matikan sunnah-sunnah nabinya. Hatta tahyal bid'ah wa tamutus sunan. Sehingga setelah sekian waktu yang hidup adalah bid'ah. Yang mati adalah sunnah. Begitu orang mengamalkan sunnah, orang akan ingkari, enggak benar ini, enggak ada yang tahu, enggak ada yang ngamalkan. Karena memang yang marak, yang sudah mendarah daging, yang orang tahu, yang terbiasa adalah kebid'ahan itu. Ketika itu dijadikan tolak ukur, itu barometernya, enggak benar. Sunnah itu sendiri hujjah. Dia menjadi hakim. Dia yang menentukan. Dia yang menghukumi segala tindak tanduk manusia. Kata Syekhul Islam rahimahullah, boleh memang terkadang yang mustahab ditinggalkan, tapi jangan kamu anggap bahwa orang punya kelonggaran, orang punya leluasa pilihan, mau ninggalkan boleh, silahkan, nggak ada masalah, nggak ada beban. Jangan kamu anggap demikian. Oleh karena itu, masih kata Syekhul Islam, untuk tahu, berilmu bahwa itu sunnah, harus tetap ada di umat ini dan itu fardu kifayah. Agar kemudian tidak ada dari agama ini yang musnah dari sunnah-sunnah Rasulnya. Tidak ada yang lenyap, hilang, mati karena ditinggalkan oleh umat. Semakna dengan itu Ibnul Qayyim sebutkan, jika sunnah terus-menerus ditinggalkan, tidak diamalkan, akan lenyap pilar-pilar Islam, akan hilang rambu-rambu Islam. Semakin banyak sunnah ditinggalkan, akan semakin banyak pula rambu-rambu itu hilang, rambu-rambu Islam. Makanya menjadi perkara yang penting untuk seorang muslim mempelajari sunnah nabinya, tahu ini yang Rasul ucapkan, ini yang Rasul amalkan. Sehingga tidak hilang sunnah itu di tengah-tengah kaum muslimin. Perkara yang kedua, dan ini sangat penting, sunnah diamalkan setelah kita pelajari. Sunnah disampaikan, diajarkan. Namun jangan menjadi sebab
percekcokan dan perselisihan. Percekcokan, perselisihan yang menimbulkan kebencian. Karena seringnya orang cekcok akan memicu permusuhan, kebencian. Orang akan emosi dan musuh dengan lawan bicaranya. Dia akan mangkel dan marah. Jangan percekcokan yang semacam itu dilakukan dalam menyampaikan sunnah. Di dalam hadis ma'ruf bagaimana Rasulullah SAW sebutkan, ma dhalla qaum ba'da huda kanu alaih illa utu jadal. Suatu kaum tidaklah tersesat setelah mereka itu diberi hidayah, kecuali saat mereka diberi kemampuan berdebat. Hadis di Musnad Ahmad dan yang lainnya dari riwayat Abu Umamah. Dan banyak tahdzir, celaan, larangan dari a'immah dan ulama-ulama besar Islam tentang hal ini. Kata Imam Malik, al-jidal fid din yunshi'ul mira'. Perdebatan kalau bentuknya seperti itu menimbulkan mira'. Mira', kenapa disebut mira'? Ada dua makna. Ada yang mengatakan itu dari miryah. Miryah itu keraguan. Kenapa disebut demikian? Karena dua orang yang berdebat masing-masing meragukan apa yang ada pada lawan debatnya. Meragukan kalau itu benar. Sehingga terus dia bantah, terus dia jawab. Yang kedua, itu dari al-mari. Al-mari itu nama kata kerja ketika orang Arab memeras susu onta atau sapi atau kambing. Diperas, dikeluarkan susunya. Disebut demikian karena juga orang yang berdebat, cekcok, selalu menginginkan dan berusaha mengeluarkan apa yang ada pada lawan debatnya. Dia sampaikan argumennya, apa yang kamu punya? Sini, apa argumenmu? Dia peras. Dia keluarkan. Bukan untuk sampai kepada kebenaran. Bukan untuk mencari mana yang hak. Tapi ya sebatas siapa yang pintar bicara, siapa yang menang. Wal'iyadzubillah. Wa yudhib binuril ilm minal qalb, kata Imam Malik, yang semacam itu menghilangkan cahaya ilmu dari qalbu. Wa yuqassi, itu pula yang membuat hatimu keras. Qaswah. Wa yurithu dhighn, itu pula yang mewariskan kebencian, berkepanjangan. Dan itulah yang terjadi. Muhatarat wal khusumat wal jidal, bantah-bantahan, cekcok yang enggak ada ujung pangkalnya. Yang ini bicara itu, yang ini bicara.
kalimat-kalimat tajam, kalimat-kalimat nggak ada, itu bukan nasihat, bukan ingin baik untuk saudaramu, nggak ada adab, nggak ada akhlak, nggak ada ilmu bahkan. Isinya ya, tadi yang Imam Malik katakan, tidak bertambah ilmumu, tidak bertambah kedekatanmu kepada Allah, membuat hatimu semakin keras, menanamkan kebencian dan permusuhan. Aina din, aina sunnah, aina ilm. Banyak hilang, tergantikan oleh perkara-perkara tadi. Kalau saja tenaga dan waktu mereka gunakan untuk ilmu, sebarkan ilmu. Kenikmatan Allah ini luar biasa, terutama di zaman sekarang. Banyak fasilitas, banyak jalan untuk menyebarkan khair dan ilmu. Yang itu jangankan lama, mungkin 10-20 tahun yang lalu enggak semudah itu untuk menyebarkan ilmu. Sekarang yang ada WhatsApp, ada yang Facebook, Instagram atau yang lainnya. Kamu tulis di sini, yang di ujung dunia sana bisa baca. Betapa barokahnya kalau yang kamu tulis itu ilmu. Qala Allah, qala Rasul, qala Syekhul Islam, qala Imam Ahmad, qala Al-Bukhari, qala fulan a'immah. Kebaikan tersebar. Banyak manfaat akan diketahui oleh umat. Dan itu yang dinasihatkan ulama kita, masyayikh kita. Daripada omongan-omongan yang enggak jelas ke sana, ke barat, ke timur, utara, selatan, wulan, ini, itu. Enggak ada manfaatnya. Hanya kebencian yang muncul semakin besar, permusuhan, cekcok, kebatilan ini, yang ini jawab, yang ini bantah, yang ini. A'udzubillah. Maka yang wajib sunnah ini dan hak ini yang dijelaskan kepada umat. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Kalau Rasul saja Allah sebutkan itu, tugas beliau hanya menyampaikan. Bayin, sampaikan. Sunnah Rasul begini, Rasul ajarkan ini. Da' angkum bunayyatit tariq. Yang kerikil-kerikil, gangguan-gangguan di jalan enggak usah kamu pedulikan. Enggak usah kamu layani. Kamu terus saja jalan. Sampaikan ilmu, sampaikan sunnah. Kata Imam Ahmad, akhbir bis sunnah wala tukhasim 'alaiha. Yang penting kamu sampaikan sunnah. Jangan kamu berdebat tentangnya. Jangan sampai kamu jadikan itu bahan cekcok, menimbulkan permusuhan dan ini. Kata Haytham ibnu Jamil, aku berkata kepada Imam Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, rahimahullah, ya Aba Abdillah, ar-rajul yakun aliman bis sunnah. Kalau seseorang tahu, mengerti sunnah, ayu jadil anha, apa boleh dia berdebat tentang itu?
Qala la. Kata Imam Malik, jangan. Walakin yukhbir bis sunnah. Cukup dia sampaikan sunnah Nabi begini. Rasulullah ajarkan begini. Fa in kubilat minhu wa illa sakat. Kalau memang diterima, ada orang yang memang mencari kebenaran. Oh begitu ya. Baru tahu ana sunnah Nabi seperti ini. Beliau ajarkan begini. Alhamdulillah. Kubilat. Wa illa sakat. Kalau dia enggak terima, ya dia cekcok ke sana kemari, sakat. Cukup dia untuk diam. Enggak usah dia layani. Sampaikan kalau ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka khusumah fiddin madhmumah, tercela, apalagi itu yang terjadi adalah muhatarat. Muhatarat ya seperti antum tahulah, seperti antum dapati. Isinya batil alal batil. Ucapan-ucapan yang menanamkan kebencian, yang dusta, yang ini, yang omongan. Wala ada ilmu. Wala ada khair yang disampaikan. Wala ada sunnah yang diajarkan. Sibuk membahas dan membicarakan itu. Apa manfaatnya untuk umatmu? Gak usah jauh-jauh, kamu di keluarga ada orang tuamu. Sebagian mungkin orang tua antum awam mungkin gak ngerti. Kalau dia baca itu apa manfaatnya buat dia? Ada gunanya. Buru-buru berguna bagi dia. Mungkin sholat aja dia gak paham yang benar seperti apa. Wudu, tata cara sholat, belum yang lain-lainnya tentang akidah, tentang perkara tauhid, perkara iman, perkara. Itu yang dibutuhkan umat. As-sunnah, al-haq. Itu yang ajarkan, itu yang kamu sibukkan diri dengannya. Seperti kata Imam Malik. Kubilat min, au sakat. Diterima ya itu memang taufik dari Allah, alhamdulillah. Enggak ya sudah kamu diem. Enggak usah kamu cekcok, enggak usah kamu berdebat ke sana kemari. Wala ada adab, wala ada akhlak. Kadang kamu membaca, kamu kalau ngikuti kayak omongan orang yang enggak pernah mencium wanginya ilmu. Antum lihat para ulama, para aimah, ada Syekh bin Baz, ada Syekh Utsaimin, ada para masyayikh, para ulama kita. Apa yang mereka sampaikan? Ilmu. Enggak lebih. Jangan sibukkan dengan kerikil-kerikil, gangguan-gangguan yang ada di jalan. Jangan kamu tersibukkan dengan itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka betapa sangat dibutuhkannya hikmah wat tarafuq, kelemah lembutan, lunak dalam penyampaian ilmu. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, zaman ini zaman yang sangat dibutuhkan padanya ar-rifq,
Yang dibutuhkan kelemah lembutan. Yang dibutuhkan lunak orang itu. Qaswah, syiddah, keras, kaku, mayan fa. Enggak akan berguna. Ini zaman seperti ini. Antum tahu kondisi umat seperti apa? Enggak usah jauh-jauh umat masyarakat sana. Keluargamu sendiri kadang. Entah itu abahmu, umikmu, kakakmu, adikmu, pamanmu, bibikmu, tetanggamu. Apa semudah itu mereka bisa menerima prinsip-prinsip dakwah salaf ini? Antum tahu. Sangat dibutuhkan kelemah lembutan. Imma dakwah ini bisa diterima dengan baik oleh mereka. Dan itu yang kita usahakan. Atau mereka akan semakin jauh. Semakin memusuhi dakwah ini. Dia akan semakin masuk bersama orang-orang yang memusuhi sunnah, memusuhi dakwah. Sebisa mungkin rangkul, lemah lembutlah kepada mereka. Sabarlah atas jafa, mungkin kejahilan mereka, mungkin ada tutur kata atau sikap mereka yang kurang berkenan di hati kamu. Ya kamu pikul. Kamu tahu mikul kan? Ini bambu atau kayu, kanan kiri beban. Kamu tahan di pundakmu, berat memang. Kadang sampai luka di sini, mengeras. Tapi itulah akhlak. Seperti kata Ibnu Mubarak, salah satu induk akhlak karimah, akhlak mulia adalah ihtimal. Ihtimalul adha. Ihtimal itu mikul. Yang kamu pikul adalah kekurangan dan kesalahan saudaramu muslimin. Ya sabarlah. Ya imah contoh terbaik. Toladan bagi kita. Syekh bin Baz rahimahullah, antum bisa bayangkan kewibawaan beliau. Mufti Syekhul Islam fi hadzal zaman. Tidak ada seorang alim pun di zaman ini kecuali dia imam murid beliau atau cucu murid beliau atau mungkin cicit canggahnya bahkan. Antum boleh sebut siapa? Beliau seperti itu. Datang seorang awam di majelis beliau. Itu orang Badui kadang dengan kasar dan ininya. Dalam keadaan di majelis banyak masyayikh, banyak ulama. Ya Syekh, ana butuh, ana punya hajat. Hubungi fulan, amir fulan untuk ngasih bantuan ke ana. Enggak sopan sama sekali. Enggak adab. Tapi lemah lembutnya Syekh rahimahullah. Khair insyaallah, duduk kamu. Nanti setelah majelis aku tuliskan. Enggak, sekarang ana butuh. Bin Bas ini digitukan. Kalau kita digitukan gimana kira-kira? Ana butuh sama antum. Nanti antum kembali ke sini lagi. Enggak sekarang. Kira-kira apa yang kita lakukan? Ya khair insyaallah ana tulis ini. Insyaallah ente dapat bantuan dari fulan ini, anak kasih syafaat ini. Kayak Syekh sekarang anak butuh.
Sampai dia teriak dengan suara keras. Ya Syekh, umur ana sudah 50 lebih. Dan ana belum nikah. Ana enggak punya biaya. Ana butuh bantuan dari Amir fulan. Omongan antum kan berpengaruh. Pasti akan terima, kasih syafaat. Ana tuliskan insyaallah. Insyaallah ente zuat. Ente akan nikah insyaallah. Sabar. Orang pada geram yang di majelis. Itu aja sudah kesabaran yang luar biasa. Lebih dari itu Syekh bin Baz. Selesai dari hajatnya, kata Syekh, ente enggak boleh pulang. Ini yang enggak beradab ini tadi. Lah Syekh, ana harus pulang. Tidak boleh pulang. Ana ada janji sama orang, ini telepon ana. Telepon orang itu, ente minta udzur ke dia. Ana ditahan oleh bin Baz. Sampaikan ke dia udzur. Ya Syekh, enggak mungkin, ini enggak bisa. Ana yang nahan ente. Ente harus makan siang di sini. Ana enggak ridho kecuali ente harus makan siang di sini. Makan sama kami. Piye? Itu toladan. Seperti itu. Contoh kita, para a'imah, para ulama. Kesabarannya, kelemah lembutannya, akhlaknya, adabnya, dipikul. Kekurangan orang, dipikul. Jafa, kerasnya, kekurangan orang. Dan yang seperti itu bukan sekali dua kali, Syekh. Rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah. Dengan itu dakwah itu tersebar. Dengan itu al-khair, kebaikan itu merata. Barokah. Manfaat tersebar, ilmu, akhlak, adab. Kan itu yang sama jenis belajar sesuatu yang enggak mereka dapati dalam kitab. Enggak ada yang seperti itu dalam kitab. Contoh nyata hidup di depan matanya. Tersebar Islam dengan itu. Dengan akhlak, dengan adab, dengan kesabaran, dengan ini. Bukan dengan cekcok. Bukan dengan kathir kalam. Banyak ngomong, banyak bicara, banyak komentar. Sana, kemari. Wala ilmu yang disampaikan. Kamu enggak dapati satu huruf saja yang itu merupakan ilmu. Qala Allah, qala Rasul, enggak ada. Isinya sesuatu yang mengeraskan hati. Enggak ada mendekatkan dirimu kepada Allah. Enggak ada menerangi jalanmu kepada akhirat. Imam siapa yang seperti itu? Siapa toladannya? Ulama siapa yang ditiru? Nah, fabarakallahu fikum, taraffaqu, sabar dan lemah lembutlah, terutama di antara kita sesama kita. Dakwah banyak terbengkalai di sana sini hanya karena gesekan ikhwan satu dengan yang lain, pasti ada kekurangannya. Pada diri ana ada kekurangan, pada diri akhi ada kekurangan. Sabarlah dan pikul kekurangan saudaramu. Sebarkan adab, tunjukkan akhlak, sebarkan ilmu. Sibukkan dengan itu. Penuhi majelis itu dengan khair. Penuhi dengan ilmu. Ketika Syekh Khalid cerita,
hafizahullah. Pernah tamu sudah pada kumpul semua. Ini tamu-tamu besar, Syekh bin Baz, antum tahu. Termasuk Syekh Rabi, Allah yahfadhuhu wa yu'afi, diundang. Tapi yang nyetir waktu itu Syekh Khalid. Nggak tahu jalan, nggak tahu alamat. Zaman itu belum ada kok GPS atau Sherlock atau ini. Kesana ternyata salah, kesana ternyata keliru, muter-muter nggak ketemu. Dan itu undangan godak sebetulnya, makan siang habis zuhur. Ana muter-muter tegang, keringat Syekh. Alas kata Syekh, nggak ketemu sudah kita pulang. Nggak Syekh, ana coba anak ini. Sampai mendekati asar. Walhasil setelah mendekati asar ketemu tempat itu. Dalam keadaan hidangan belum disentuh. Tamu sudah pada kumpul semua. Syekh malu, Syekh Rabi. Syekh, kenapa antum tidak makan? Tamu sudah pada banyak, sudah kumpul gini. Kita nggak akan sentuh makanan sebelum Rabi datang. Akhlak, adab, ukhuwah. Selain dari ilmu yang luar biasa tentunya yang beliau ajarkan. Contoh hidup. Apa kita nggak pingin meniru orang-orang seperti itu? Toladan kita. Hanya karena kita salah paham, hanya karena kita mungkin tersinggung, fulan bicara begini, fulan berbuat itu, ada kerenggangan, ada ini, ada itu. Isbiru, sabarlah terhadap saudara-saudara antum. Antum ikhwah. Kata Khalid Ibn Safwan rahimahullahu ta'ala, orang paling merugi adalah orang yang tidak memiliki saudara. Enggak ada orang yang mencintai dia dan tidak ada orang yang dia cintai. Sebatang kara, sendirian. Karena dia keras, karena dia kaku. Enggak ada ilmu, enggak ada adab, enggak ada akhlak, enggak ada sabar. Siapa yang mau dekat ke dia? Tapi kata Imam Khalid bin Safwan, lebih merugi lagi adalah orang yang sudah sempat mendapati punya orang yang mencintai dia dan dia cintai, kemudian dia lepas. Tidak dia jaga, tidak dia sayang. Karena satu dan lain hal, akhirnya hancur, berantakan semuanya. Butuh as-sabr, butuh tahallum, hilm, butuh taraffuq. Taraffuq itu kelemah lembutan, taraffuq itu kehati-hatian. Antum kalau bawa nampan besar, di atasnya cangkir atau gelas, ya pecah belah. Dari sini antum mau ke dapur sana, jalan penuh air, kulit pisang, minyak, oli tumpah di situ. Apa yang antum lakukan? Antum harus hati-hati supaya enggak terpreset, supaya enggak jatuh. Ini akan lepas, jatuh, pecah semua. Antum hati-hati kan, jalannya diatur pelan-pelan, eman-eman ini supaya enggak jatuh, supaya enggak pecah. Itulah taraffuq. Yang kamu bawa ini adalah dakwah.
Yang kamu bawa ini adalah ikhwan, saudara-saudaramu. Jangan pecah, jangan sampai jatuh ini. Hati-hati. Sayang-sayang kamu harus perhitungkan segala sesuatunya. Tarafaku, isbiru. Sabar ini yang banyak hilang, banyak kurang di antara kita semua. Enggak ada sabarnya kepada saudaranya. Isbiru. Butuh kesabaran. Contoh dari para imam, contoh dari para salaf terlalu banyak. Betapa sangat sabarnya mereka. Kata Hasan rahimahullahu ta'ala, imam tabi'in, kalau ada orang di telinga kananku, dia maki-maki aku, kamu begini, ente mau begini, kamu. Lalu dia pindah ke sebelah kiri, dia bisikkan di telinga kiriku, afwan, ana minta maaf tadi nyaji maki kamu, akan aku maafkan. Akan aku maafkan. Selesai. Ketika ada dua dai dan itu di hadapan Syekh Rabi, terjadi perselisihan tajam di antara keduanya. Bahkan sampai di hadapan Syekh. Enggak malu mereka tampakkan itu permusuhan. Kamu yang mulai bicara, ana bantah karena kamu mulai ngangkat bicara. Enggak bisa, kamu yang mulai bicara dan ana punya saksi fulan. Ini ada rekamannya. Oh ini fulan, enggak bisa ente. Bantah-bantahan di depan Syekh. Kata Syekh, orang seperti kalian bagaimana diharapkan dakwah bisa kalian sebarkan? Bagaimana kalian mau menyatukan umat? Bagaimana orang mau mendengar? Kalau kalian sendiri seperti ini. Demi Allah kata Syekh, kalau ada orang membunuh anakku, lalu dia benar-benar bertobat kepada Allah, menyesali dosanya, akan aku maafkan insyaallah. Kalian hanya karena masalah seperti ini. Kapan kalian mau berdakwah? Kapan kalian mau mengajarkan ilmu? Apa kira-kira isi majelis kalian kalau seperti ini? Kalau masyayikh dan a'immah tadi, para ulama, kan majelisnya Masya Allah. Syekh bin Baz, Fathul Bari, Tafsir Ibnu Katsir, Fathul Majid, Manarus Sabil. Itu isi majelisnya, tiap majelis itu yang dibahas. Ilmu, barokah majelisnya. Wala hadza wala ini wala itu. Enggak ada manfaatnya selain ilmu. Enggak akan ada manfaatnya. Enggak akan ada barokahnya kalau bukan ilmu yang kau sampaikan. Penuhi dan makmurkan hidup kita, majelis kita, majelis antum, dan segala sarana yang antum punya, Masya Allah seperti tadi. Ada WA, ada status ini, ada Facebook, ada masing-masing orang. Kalau seandainya sehari saja satu faedah ilmiah antum bagi, antum share ke sana kemari, luar biasa, dibaca oleh sekian orang. Pahala dan fadilah bagi antum. Itu mendekatkan mereka kepada Allah. Itu yang berguna. Dan itu yang akan
menjadi sejarah dan catatan. Fulan pernah berbuat ini, fulan. Ana ngerti ini dari fulan. Ana faham faedah ini karena fulan yang kirim. Ana baca ini, ilmu, ayat, hadis, athar, salaf. Kan ngalir pahala ke kamu. Barakallahu fikum. Intinya tadi sekali lagi taraffaku ya ikhwan. Berlemah lembutlah satu dengan yang lain. Sabarlah dan pikul kekurangan-kekurangan ikhwan antum. Antum juga punya kekurangan. Maafkanlah. Jika kamu ingin diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fal jazaa min jinsil amal. Balasan itu sesuai sejenis dengan amalan yang kamu lakukan. Kamu memaafkan, Allah akan maafkan kamu. Sabari. Kurang apa Imam Ahmad? Antum tahu. Siksaan demi siksaan. Sampai luka. Disebutkan daging itu sampai mati di sini karena seringnya dihajar di sini. Hitam. Kita dipukul sekali aja jeder, mungkin gosong atau merah di sini. Itu sekali. Dan kalau sekian kali terus dihajar, membusuk di sini. Kata tabib, dan itu sebelum kematian beliau rahimahullah. Ini harus diangkat, kalau enggak menjalar semakin parah. Kata Imam Ahmad, engkau yang lebih ngerti. Fadhal, ini mau angkat aja. Sakit wah Imam Ahmad. Bismillah sudah. Di zaman itu enggak ada anestesi, enggak ada bius, enggak ada ini. Sudah dioperasi. Disayat. Sakitnya kayak apa? Antum bayangkan, enggak ada bius. Setiap kali beliau kesakitan, rahmatullahi alaih, Allah yarhamu, yang terucap kata tabib itu dari lisan Imam Ahmad, mengulang-ulang beliau katakan, Allahumma ghfir lil mu'tasim. Ya Allah, ampuni Mu'tasim. Khalifah yang menghajar beliau. Yang nyiksa beliau. Ini kesakitan kan? Orang biasanya kesakitan kalau dia ingat ini gara-gara fulan, mungkin caci maki laknat segala macam keluar dari mulutnya. Ini gara-gara fulan, Allah mal'un fulan ini. Ini gara-gara dia, dasar dia. Tidak tahu apa yang keluar dari mulutnya sudah. Imam Ahmad itu yang terulang-ulang di lisan beliau. Allahumma gfir lil mu'tasim. Ya Allah, Allahumma gfir lil mu'tasim. Ampuni mu'tasim, ampuni mu'tasim. Itu orang yang hajar beliau. Itu orang yang nyiksa beliau. Rahimahullah. Rahmatan wasi'ah. Betapa butuhnya kita akhlak-akhlak seperti itu. Tiru oleh kita semua. Toladan besar. Kita tentu lebih dari itu Rasulullah SAW. Imamul muttaqin. Imamul mu'minin. Mungkin itu wasiat dan nasihat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin.